Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Salawatullahi wa salamu ala hadha an-nabiyil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah. Kita dibangunkan kembali pagi hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita, itu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada tafsiril Qurtubi. Sebelumnya kita awal terlebih dahulu dengan tilawatil Quran. Tafadhol. Sekarang surat Sot ayat 17. Ayat 17 ya. Nanti di situ ada apa? Ayat sajadah ya. Di situ ada ayat sajadah. Ayat ke-22 nih. 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على تابوت ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد Jangan terlalu panjang. Kepanjangan matabi'nya. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yawmal hisab. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Baik, barakallahu fikum. Kita kembali ke surah An-Nisa. Sekarang ayat ke-83, 84. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah dijelaskan sebelumnya panjang lebar tentang ayat ke-83 yang berkenaan dengan kaifa yastanbita, bagaimana seorang itu bisa mengambil hukum, mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW maupun tidak ada secara tertulis, namun secara tersirat ada. Ini adalah khusus kepada para mujtahid, para mujtahid. Jadi tidak sembarangan orang bisa berijtihad, sebagaimana disebutkan pada pertemuan yang lalu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan setiap orang tidak mengatakan, wah ini kan saya berijtihad, jadi kalau saya benar berarti saya dapat pahala 2, kalau saya salah dapat pahala 1. Tidak. Jadi ini sesungguhnya sekali lagi kalau memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, itu baru seorang itu boleh berijtihad. Tapi itu pun kalau dia memiliki kemampuan dalam masalah itu. Ada juga syarat-syaratnya. Tapi kemampuan di dalam mengistinbat, itu mengeluarkan istikhrajul hukum. Istinbaturnya istikhrajul hukum minal kitab wa sunnah, itu mengeluarkan hukum-hukum dari Al-Quran maupun sunnah sehingga dijadikan sebagai landasan atau pegangan di dalam satu permasalahan. Sebagaimana dulu pernah dikatakan, ijtihad itu ijtihad ada di satu bab, tidak pada bab-bab yang lain. Ada juga ijtihad secara umum. Misalnya dalam bab solat misalnya, ada bab tuharah, ada bab haji, bab ini, bab ini. Atau bab secara umum sudah disebutkan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Jadi intinya bahwa tidak setiap orang kemudian mengatakan ini kan ijtihad saya. Nah, kalau dia memiliki kriteria dan syarat-syarat sebagaimana disebutkan, ya silakan. Tapi kemudian yang ke ayat yang ke-84 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak
yang tafsiran secara umum oleh tafsir Nuhbatun minal ulama, qala fajahid ya Muhammad fi sabilillahi wa ila'i kalimati, berjihadlah engkau wahai Muhammad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah. La tulzamu fi'la ghayraka wa la tu'akhidh bihi. Jadi seolah-olah ayat ini adalah khusus kepada Nabi Muhammad SAW, bukan untuk yang lain. Disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, maknanya adalah la tada' jihad al-adwi wal istinsar alaihim lil mustad'afina minal mu'minina walau wahda. Jangan sampai engkau meninggalkan jihad di musuh-musuhmu, orang-orang kafir, yang mana mereka itu menindas orang-orang yang lemah di kalangan mukmin, sekalipun engkau harus sendirian menghadapinya. Qala Jazzaz, Imam Al-Jazzaz mengatakan, amarallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam berjihad. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada rasulnya untuk berjihad, wa in qatala wahdah, sekalipun dia harus sendiri menghadapinya. Li'annahu qad dhamina lahu nasrah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepadanya satu kemenangan. Pada saat perang Hunain, kaum muslimin kan merasa bangga dengan jumlah yang begitu banyak, tapi ternyata setelah berhadapan dengan musuh, mereka lari semuanya. Kaum muslimin lari pada saat itu. Yang tinggal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal Rasulullah pada saat itu, sehingga beliau mengatakan dalam sebuah syair, ana nabiyyu la kadhib wa ana Abdul Muttalib. Ana nabiyyu la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Saya inilah nabi yang tidak pernah berbohong. Saya adalah keturunan Abdul Muttalib. Ini maksudnya apa ya? Itu menunjukkan bahwa asy-syaja'ah, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keberanian kakeknya dulu, Abdul Muttalib, penguasa Mekah pada saat itu. Sehingga semua sahabat-sahabatnya lari pada saat itu. Nah, di sini sekalipun lari, maka perintah untuk berjihad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak dan wajib, sekalipun umatnya melarikan diri. Sebagaimana juga pada saat perang Uhud ada syura antara Rasulullah dengan para sahabatnya. Ada dua pendapat di mana kita ini akan menghadapi mereka, orang-orang kafir. Ada yang mengatakan kita bertahan saja di kota Madinah. Kemudian yang kedua mengatakan kita keluar aja, kita hadapi di luar. Kalau kita berada di Madinah, nanti mereka masuk dan akan merusak semuanya. Kita hadapi aja mereka di luar. Akhirnya Rasulullah menyetujui yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW pun mendapatkan mimpi. Di dalam mimpinya dia melihat pedangnya itu patah. Kemudian ada sapi yang terbunuh. Kemudian Rasulullah SAW memakai baju perang. Sehingga ada beberapa orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tinggallah engkau di Madinah, biar kamilah yang menghadapi mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, pantang bagi seorang nabi, kalau dia sudah memakai baju perang, dia harus maju, atau dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa jihad itu adalah memang yang diwajibkan kepada Rasulullah SAW secara khusus dan kepada umat ini. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Atiyah, wa hadha zahirul lafz illa annahu lam yaji fi khabar qat anna al-qital
fardun alaihi dunal ummah muddatan ma. Ya, zahirnya ayat ini, zahir ayat ini bahwa tidak ada ayat-ayat sebelumnya yang mengkhususkan kepada Nabi untuk berjihad sendirian selain dari umatnya. Fal makna wallahu ta'ala alam annahu khitabun lahu fil lafz wa huwa misalu ma yuqal lahu li kulli wahidin min fi khassati nafsi. Jadi lafaznya memang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang khusus. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsa. Ini lafaznya secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai anta ya Muhammad wa kullu wahidin min ummatika alqawlahu. Tapi maknanya di sini menurut Ibnu Atiyah bahwa ini khusus kepadamu dan demikian juga kepada umatmu, sekalipun harus dilakukan secara sendiri, tidak secara kolektif. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsa wa lihada yanbaghi likulli mu'min an yujahid walau wahdah. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban berjihad. Kewajiban berjihad bagi setiap mukmin sekalipun harus sendirian. Sebagaimana dulu telah diterangkan bahwa berjihad itu ada salah samaratib, pada 3 tingkatan. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ada sebutkan jihadul hujjah. Jihad dengan hujjah, dengan argumentasi, macam pendapat-pendapat yang mengaburkan kebenaran di dalam Islam ini. Pendapat yang melemahkan keimanan, bahkan merusak nilai-nilai Islam ini, maka di sini jihad dengan hujjah, dengan argumentasi. Jihad dengan argumentasi ini demi meluruskan mereka-mereka ini dengan dakwahnya. Dengan talabul ilmi kan jihad. Kemudian jihad dengan jihad jihad umum. Jihad umum ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan amwal. Kita memiliki harta, kita membangun sarana-sarana pendidikan yang islami demi kemajuan kaum muslimin, demi izzah kemuliaan kaum muslimin. Ini juga termasuk jihad. Jihadul am itu dengan harta. Didahulukan dalam Al-Qur'an jihad dengan harta. Maka kemudian baru yang terakhir adalah jihadul mutlaq. Sudah tidak ada lagi jalan yang lain kecuali harus perang. Ini jihad yang terakhir. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mengirim pasukannya, beliau menasihati pasukannya untuk senantiasa mendahulukan jihad, mendahulukan al-kalam, qabla al-fi'l, mendahulukan diplomasi daripada dengan perbuatan. Jadi diajak dulu masuk Islam. Kemudian kalau tidak mau, suruh membayar jizyah, membayar upeti. Kalau tidak mau, menolak bahkan melawan, maka di sini tidak ada lain lagi kecuali mereka harus diperangi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la uqatilannahum hatta tanfarida sadifati. Demi Allah, aku akan memerangi mereka yang memusuhi Islam sampai aku menemui ajalku, sampai aku mati. Ini menunjukkan tentang kewajiban berjihad la yang qati', tidak terhenti kewajiban jihad itu. Sebagaimana yang muncul pada saat Inggris menguasai daratan India sehingga memunculkan nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad, yang salah satu ajarannya adalah meninggalkan jihad. Jihad itu sudah tidak ada lagi. Ini demi untuk menyelamatkan para penjajah Inggris pada saat itu.
Kemudian diangkatlah Nabi palsu, Kadzab, itu Mirza Ghulam Ahmad, yang sampai saat sekarang dibela. Padahal ada sesuatu yang batilun, menyalahi Al-Quranul Karim. Jadi kaum muslimin harus tegas dalam masalah ini. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa ini adalah masalah kebebasan berpikir, kebebasan beragama. Lah, ini adalah kesesatan, kebatilan yang melemahkan dan meragukan kaum muslimin, bahkan mengingkari Al-Quranul Karim. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas. Jadi enggak perlu lagi kaum muslimin ragu-ragu tuh. Ikuti pendapat para intelektual yang mengatakan bahwa ini kan maknanya ini, maknanya. Tegas sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan muncul dulu pada saat Inggris menguasai India pada saat itu, sehingga munculkan seorang nabi palsu yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, yang sampai saat sekarang ini dibela oleh orang kelompok-kelompok yang membela kebatilan. Wa na'udzubillah min dzalik. Baik, jihad akan senantiasa ada fi kulli zamani wa makan. Jadi setiap tempat dan setiap waktu. Dan kaum muslimin harus dibangkitkan dengan semangat jihadnya. Kalau sudah seorang meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berbagai macam fitnah dan cobaan. Wa qalu Abi Bakr waqtar riddah. Demikian juga perkataan Abu Bakar menunjukkan tentang wajibnya berjihad. Walau khalafatni yamini li jahidi la jahadtuha bishimali. Walau khalafatni yamini la jahadtuha bishimali. Kalau sekiranya tanganku ini yang kanan ini sakit, tidak bisa, aku akan berjihad dengan tangan kiriku. Ya, ini pada waktu mereka meninggalkan Islam. Ini pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ikan banyak yang murtad. Abu Bakar mengatakan, wallahi, kalau sekiranya mereka itu berjihad murtad dan tangan kananku ini sakit, kalau berjihad mereka dengan tangan kiriku. Wakila inna hadhil ayah nazalat fi mausimi Badr as-Sughra. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada saat Badar, pada saat perang Badar Sughra. Kan perang Badar itu ada dua, As-Sughra dan Al-Kubra. Kubra itu pada saat kaum muslimin menghadapi mereka itu, dan kaum muslimin mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengalahkan mereka, yang terbunuh sekitar 70 orang dan ditawan sekitar 70 orang. Dari kaum muslimin yang syahid adalah sekitar 14 orang. Ini sudah dibahas panjang lebar pada saat kajian Maghrib. Kajiannya siapa? Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Selasa, Sirah Nabawiyah, sudah dibahas panjang lebar pada saat itu. Kemudian fa in Aba Sufyan lamma insarafa min Uhudin wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musim Badr as-Sughra. Kenapa dinamakan Badar Sughra? Karena pada saat perang Uhud Abu Sufyan mengatakan kita akan bertemu lagi nanti di Badar. Kemudian setelah ditunggu ternyata mereka tidak datang. Mereka hanya sekedar menggertak saja, mereka tidak datang. Qala Imam rahimani wa rahimakumullah, ini bagian pertama dari ayat ini, yaitu anjuran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada umatnya untuk senantiasa berjihad. Wa qawluhu wa harridil mu'minina asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru fi salas masail. Jadi yang kedua, jadi wa harridil mu'minin, ini ada 3 permasalahan menurut Imam Al-Qurtubi. Qawluhu harridil mu'minin ay haddahum 'alal jihad wal qital. Nah, ini menunjukkan bahwa pada bagian pertama ini bukan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jihad itu, tapi kepada umatnya juga. Harridil mu'minin, berikan semangat kepada mereka, perintahkan kepada mereka wahai Muhammad untuk berjihad. Yuqalu harrad fulanan ala kadza idza amartuhu. Jadi maknanya di sini adalah perintah untuk senantiasa berjihad. Jadi
jihad ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini ba'daan hajar Rasulullah alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah pada saat itu. Sebagaimana dulu pernah diterangkan bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marahil. Ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan sirriyah. Pada saat itu yaitu tahapan yang betul-betul dakwah di awal-awal Islam secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah tahapan yang jahriyah walakin ma'as sabri. Jadi tahapan yang kedua adalah tahapan yang dakwah secara terang-terangan tapi dengan kesabaran yang penuh. Tidak boleh melawan pada saat itu di Makkah. Kemudian tahapan ketiga al-jahru ma'ad difa'. Yang ketiga adalah tahapan ketika sudah di Madinah, yaitu dengan dakwah secara terang-terangan dan ma'ad difa', mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Jadi kalau ada musuh menyerang maka dilawan. Tapi kalau pada saat periode Mekah tidak, bersabar, lebih banyak mengalah. Tapi kalau kaum muslimin sudah kuat pada saat itu di Madinah, maka di sini kalau mereka menyerang maka dihadapi. Pedang dihadapi dengan pedang. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Jadi bukanlah engkau yang melempar, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang melempar mereka, dalam surat Al-Qital atau surat Al-Anfal. Kemudian dakwah Rasulullah yang keempat adalah al-jahru ma'al intisar. Dakwah secara terang-terangan dan menyebarkan Islam. Rasulullah SAW mengatakan pada saat perang Ahzab, selesai perang Ahzab, dia mengatakan al-an nagzuhum wala yaghzunana. Sekarang kita lah akan menyerang mereka, mereka tidak akan pernah menyerang lagi. Puncaknya lah perang Ahzab yang mereka membawa pasukan multinasional. Jadi pasukan gabungan multi, semua kabilah yang ada di Mekah diajak untuk memerangi Nabi Muhammad. Demikian juga orang-orang Yahudi pun diajak untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Ini puncak mereka menyerang. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentaranya itu Ahzab, di dalam surat Al-Ahzab diterangkan mereka lari semuanya dan mereka pun pulang. Rasulullah SAW mengatakan al-an nagzuhum wala yaghzunana. Sekarang kitalah gilirannya untuk menyerang mereka. Nah, ini dakwah yang keempat, itu dakwah jahriyah ma'an nasri. Itu dakwah secara terang-terangan dan juga menyebarkan Islam. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang kedua itu kan yang pertama dari anjuran untuk melaksanakan jihad terhadap kaum muslimin. Yang kedua adalah firman Allah, asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kalian menjihadinya itu, ya, mereka ini tidak lagi memusuhi kalian. Ini usaha. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, tapi tetap kita ini disuruh berusaha. Lawan mereka dulu, jangan sampai menyerah. Sudah dilawan mereka, berusaha terlebih dahulu, jangan sampai menyerah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum sehingga ia merubah dan menentukan dirinya sendiri. Ini kan harus ada usaha terlebih dahulu. Usaha dan usaha, nah sehingga baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada usaha, mana mungkin datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam salat-salat kita mesti mengucapkan di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak kebalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud, la. Ya. Jadi iyyaka hanya kepadamu lah, na'bud kami menyembah. Ya, menyembah dulu. Wa iyyaka nasta'in, kemudian kami minta pertolongan. Demikian juga di dalam doa-doa kita awali dengan alhamdu wassana'u 'ala Allahi wassalawatu 'ala Rasul. Kita awali terlebih dahulu dengan puji-pujian kepada Allah, kemudian selawat kepada Rasul, kemudian baru kita mengungkapkan apa yang kita inginkan. Demikian juga kita mengakhiri. Inilah adab-adab kita berdoa. Demikian juga adab-adab untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mesti kita berusaha terlebih dahulu. Demikian juga pada saat
para pelajar, para mahasiswa ya, ketika ingin mendapatkan nilai yang bagus belajar dulu, baru nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha terlebih dahulu. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan itu masih ada kemudahan. Sulit dulu, jangan mudah dulu. Sulit dulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dulu, baru senang-senang di kemudian hari. Dan kemudian yang terakhir dari ayat ini bahwa in qala qail nahnu naral kufar fi ba'sin shiddatin wa qultum in asa bi makna al-yakin fa aina dzalikal wa'd. Nah, ketika kita mengatakan bahwa orang-orang kafir itu keras, kita mengharapkan pertolongan dari Allah. Mana pertolongan Allah? Mana janji Allah? Ila lahu qad wujida hadzal wa'd wa la yalzamu wujuduhu 'ala al-istimrar wad-dawam famata wujida walau lahzatan masalan qad sadaqa al-wa'd fakaffallahu ba'sal musyrikin bi badri sukra. Dijawab, kalau ada orang yang mengatakan kita ini kan sudah berusaha dan berusaha, masa kok masih orang-orang kafir itu masih keras? Kok masih orang-orang Yahudi itu menduduki Masjidil Aqsa? Maka di sini dikatakan kepada mereka, qad wujida hadzal wa'd, janji ini memang sudah ada. Wala yalzamu wujudahu 'ala al-istimrar, dan tidak diharapkan untuk munculnya itu terus-menerus. Alat dawam. Kadang datang pertolongan Allah, kadang pun tidak datang pertolongan Allah, yang melihat sejauh mana keyakinan ketebalan iman seseorang, ketebalan satu jamaah. Ini diperhatikan. Jadi sehingga ada karena satu perkataan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi ridha. Ada juga karena satu perkataan Allah itu menjadi murka, sebutkan di dalam sebuah hadis. Karena itu kita mesti menjaga ucapan-ucapan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Fakaffallahu ba'sal musyrikin bi badis sughra. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala menahan orang-orang musyrik pada saat perang Badar As-Sughra. Tidak terjadi perang pada saat itu. Wa ikhtalafu ma kana ahaduhu min al-harbi wal qital. Wa kaffallahu al-mu'minina al-qital wa bil Hudaybiyah aidan amma ramu bil uzri wal intihazi al-fursah. Demikian juga pada saat perang Hudaybiyah, kaum muslimin memenangkan pertarungan ini. Dan peperangan yang dialami oleh kaum muslimin saat dulu yang dipimpin oleh, yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid Sayfullahil Maslul, itu senantiasa memenangkan peperangan. Sehingga Umar bin Khattab khawatir nanti kalau orang-orang berperang karena Khalid bin Walid, sehingga pada saat berkecamuk perang, Umar bin Khattab menulis surat. Seorang panglima perang pada saat perang berkecamuk, musuh begitu banyak, diturunkan dari jenderal menjadi prajurit, menjadi kopral itu ya. Saat perang, panglima perang Sayfullahil Maslul, Rasulullah yang mengangkat dia menjadi panglima perang, diturunkan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana kalau terjadi sekarang? Jenderal turun dari, janganlah jadi perwira lagi lah ya. Waduh, ini sudah sakit berbulan-bulan mungkin. Atau janganlah diturunkan pangkatnya, dipindah saja tugasnya. Maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi dalam Islam, kedudukan itu adalah hal yang biasa. Khalid bin Walid menjadi panglima perang diangkat oleh Rasulullah SAW. Ketika mendapatkan surat dari Umar bin Khattab, turunkan menjadi prajurit, beliau mengatakan, aku ini berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ataupun tidak aku jadi panglima, tapi aku tetap tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Saya ini tetap tentaranya Jundullah, tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa, ya Allah, saya ingin mati dalam peperangan. Tetapi Khalid bin Walid meninggal di atas ranjang. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini kalau tidak punya niatan untuk berjihad, maka jangan-jangan kita ini matinya mati seperti matinya jahiliyah, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Karena itu mesti kita memiliki semangat jihad dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, jiwa-jiwaku ini hidupkanlah di dalam untuk senantiasa mengenalmu,
dan kalau mati, matikanlah kami dalam keadaan mati syahid. Itu wa ahyiha bi ma'rifati wa amitha 'ala syahadati fi sabili. Ini doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita harus mati di atas ranjang, tapi kita memiliki semangat untuk berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa asykurukum ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.